Dapat film balik lagi bersama gue Hadid Movie Time, dan kali ini gue akan kembali membuat info seputar film. Gue akan merekap info apa aja di seputar film pekan ini. Banyak hal di dunia perfilman yang bisa gue infokan. Oke, langsung saja kita mulai info seputar film. Oke, untuk info seputar film edisi kali ini, gue akan merekap beberapa berita menarik di dunia perfilman. Yang pertama datang dari aktris kebanggaan kita nih. Salah satunya adalah Agnes Monica dan juga Anggun C. Sasmi, yang kali ini terlibat dalam film serial Prime Video terbaru berjudul Reacher Season 4. Jack Reacher ya, yang diperankan oleh Alan Ritchson. Oke, berkisah tentang Jack Reacher alias Alan Ritchson, yang kali ini mengungkap motif pembunuhan yang diduga bunuh diri, tapi sebenarnya banyak konspirasi di balik tragedi bunuh diri wanita di dalam gerbong kereta bawah tanah ya. Dan kali ini konspirasi itu akan menyangkut terhadap penyelidikan investigasi yang tentu saja banyak hal-hal janggal yang terjadi. Apakah benar-benar murni tragedi bunuh diri atau ya mungkin dibunuh dengan cara yang tragis. Oke, Agnes Mo akan berperan sebagai Lila Hot, nama karakternya, dan juga si Anggun C. Sasmi sebagai Amisa Hot, yang juga menjadi ibunya Lila Hot. Jadi Anggun ini adalah ibunya dan si Agnes Mo adalah karakter dari Lila Hot ini. Mungkin akan ada sangkut pautnya terhadap orang yang mati di kereta bawah tanah itu ya. Kalau kalian mau lihat penampilan dari Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Monica, langsung saja tonton ke Prime Video. Sudah tayang di Prime Video. Kali ini season 4 ya. Kalau kalian pengen nonton full serial ini, lebih baik dari season pertama biar paham karakter dari Jack Reacher ini seperti apa. Ya pokoknya film action lah yang seru-seruan, investigasi dan penyelidikan. Tentu saja akan mengungkapkan kasus-kasus janggal yang terjadi di dunia kriminal. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Oke, gue akan kembali memberikan update terbaru juga dari berita Spider-Man Brand New Day yang masih tayang hingga saat ini dengan jumlah penonton yang cukup oke juga, sekitar 88.000 per harinya di bioskop Indonesia, dan sudah mencapai angka 5,6 juta penonton di bioskop Indonesia saja. Luar biasa banget, dan sekarang sudah mencapai posisi satu film Indonesia, film yang sedang tayang di bioskop selama 2026 ini, posisi satu mengalahkan film-film Indonesia box office lainnya ya yang tayang di Indonesia. Tentu saja luar biasa ya film Spider-Man ini. Mungkin akan disusul nanti sama Avengers atau film-film Indonesia yang menarik lainnya. Kayaknya kali ini bakal direbut sama film luar sih, karena Spider-Man dan Avengers tuh potensial banget penontonnya. Untuk di skala global internasional sudah masuk nih ke posisi 12 film terlaris sepanjang masa box office dunia worldwide. Wow, magic, dengan pendapatan yang sudah sangat besar, yaitu 1,6 miliar US dollar. Wow, luar biasa. Sekarang posisi 12 ya, dan merangkak naik. Sepertinya pergerakannya sangat cepat ya. Di Indonesia aja udah tinggi banget, belum di Cina, belum di skala global lainnya. Bioskop-bioskop internasional tentu saja full nayangin film Spider-Man. Jadi masih sangat tinggi banget grafiknya. Makin meningkat terus, nanjak, mungkin bisa perkiraan 5 besar tembus lah ya film internasional seluruh dunia pendapatannya, dan sepanjang masa juga. Wow, kita lihat
finish di angka berapa film Spider-Man. Itu untuk updatean film Spider-Man. Lanjut ke info seputar film lainnya. Oke, masih ada sangkut pautnya dengan Spider-Man. Info yang berikut ini adalah live action terbaru dari Naruto. Akhirnya Naruto akan dibuat versi live action yang benar-benar akan tayang di Netflix seperti film One Piece. Kali ini sutradara yang dipilih untuk menggarap film ini ada sangkut pautnya dengan Spider-Man. Dia yang buat Spider-Man Brand New Day kemarin dan juga Shang-Chi ya, yaitu adalah Dustin Daniel Cretton yang sudah menggarap film Spider-Man dan juga Shang-Chi. Mungkin terinspirasi dari film Spider-Man kemarin yang sedikit menotis ataupun ada Easter egg yang berhubungan dengan Naruto. Karena sebenarnya dia juga pencinta Naruto, suka banget sama Naruto. Dan dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menggarap live action Naruto. Wah, akan sukses apa enggak ya nih film live actionnya Naruto? Tentu saja akan sangat kontroversi ya, pro kontra pasti akan ada gitu di live action Naruto yang akan tayang di sekitar tahun 2027. Nggak tahu ya bulannya, belum diupdate. Kita tunggu saja proyek besar live action Naruto yang kalau One Piece sudah oke lah. Kita lihat pemilihan pemainnya sangat penting nanti, dan tentu saja penggarapan cerita serta eksekusi dari film atau serial dengan animasinya sukses apa enggak nih, penggemar suka apa enggak nih. Wah, benar-benar berat ya kalau berhubungan dengan live action kayak gini ya, bisa sukses bisa juga enggak. Oke, kita nantikan proyek dari Naruto live action. Oke, masih ada sangkut pautnya dengan dunia live action. Kali ini live action dari Labubu akan mengangkat asal usul dari karakter boneka setan Nordik ini ya. Wah, gila. Seperti apa sih sebenarnya budaya yang benar-benar ingin ditampilkan di live action Labubu ini? Live action Labubu akan seseram apa? Apa akan lucu? Apa akan friendly, family, atau mungkin bengas? Wah, pokoknya film Labubu yang kita tahu sendiri lah ya. Ini boneka setan sih, aneh banget mukanya, aneh, tapi dia udah benar-benar populer banget ya di dunia. Bahkan kemarin juga sempet nongol di opening day-nya dari Piala Dunia. Ada tuh boneka Labubu, ibaratnya apa namanya, badutnya ya, tampil di situ dan akan dibuat versi live actionnya. Kalau gue sih nggak nungguin. Kalau kalian nungguin gak nih Labubu live action? Kali ini dari film biografi Michael Jackson yang kemarin sukses banget dengan film Michaelnya, akan kembali digarap film keduanya, sequelnya, perjalanan kisah hidup Michael Jackson. Tentu saja banyak yang belum diceritakan atau dijadikan film lah ya, karya nyata untuk ya sebagai hiburan dan sekaligus biografi si Michael Jackson ini. Kehidupannya kan benar-benar sangat menginspirasi dan juga sangat mengharukan ya. Banyak problematik di kehidupannya juga yang bisa menjadi daya tarik di film ini. Ternyata sukses besar di film pertamanya biografi ini, dan akhirnya akan dibuatkan lagi serialnya atau sequelnya, kelanjutannya. Sisi mana lagi nih yang akan diperlihatkan, kehidupan mana lagi dari Michael Jackson yang akan diceritakan di film selanjutnya. Tentu saja ini film biografi terlaris sepanjang masa di dunia. Wow, luar biasa ya, Michael Jackson mengalahkan Bohemian Rhapsody. Kalau kalian suka film biografi seperti ini, tungguin saja, karena 2027 Michael Jackson akan kembali dalam proyek film terbarunya. Ya tentu saja akan diperankan oleh saudaranya kayak kemarin lah ya. Kalian suka sama Michael kemarin? Tungguin aja film sequel dari Michael Jackson. Oke, selanjutnya kabar terbaru, update terbaru dari film Christopher Nolan, yaitu adalah The Odyssey yang sukses meraih pundi-pundi besar pendapatan skala global
internasional sekitar 1,1 miliar US dollar dan menjadi film terlaris rekor untuk film-film Christopher Nolan ya. Jadi selama dia menggarap film, ini adalah film terlarisnya Christopher Nolan, mengalahkan film Batman yang pernah tayang di sekitar tahun 2012 berjudul The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises. Oke, film ini tentu saja walaupun pro kontra juga banyak banget yang mengkritik, ternyata sukses juga ya. Selama filmnya sukses sih kayaknya bakal digarap lagi nih, pirasat gue. Apalagi ini film terlaris sepanjang masa. Bukan film terlaris sepanjang masa, film terlaris versi Christopher Nolan. Rekornya dia lah, pasti bakal dibuat lagi, kemungkinan besarnya ya. Kita tunggu saja kabar berita dari The Odyssey. Selamat buat The Odyssey yang sukses juga. Selain Spider-Man ada The Odyssey yang sukses. Masih dari update jumlah penonton nih, kali ini Children of Heaven, film Indonesia yang sukses menembus angka 1 juta penonton dan berada di posisi 15. Ini merupakan film ke-16 yang sudah menembus angka 1 juta penonton sepanjang tahun 2026 ini. Luar biasa banget film Indonesia sekarang, bahkan sampai 16 film menembus angka 1 juta. Menurut gue sih angka 1 juta itu sudah biasa ya. Kalau versi gue sih sekarang tuh udah naik lah levelnya, jadi angka 2 juta baru tuh bisa dibilang box office. Tapi standarnya tetap di angka 1 juta kok. Jadi sekarang ada 16 film yang menembus angka 1 juta, tapi nggak terlalu jauh lah jaraknya sama film posisi satunya. Jadi masih bisa dikejar. Banyak banget film-film yang belum tayang sampai Desember nanti. Akankah ada kejutan-kejutan lainnya dari film Indonesia yang bisa tembus jutaan penonton? Kita nantikan saja. Mungkin Children of Heaven ini sukses karena dibantu sama nobar-nobar dari anak sekolah ya. Kemarin itu sempet banyak banget acara nobar-nobar anak sekolah. Di tempat gua dagang juga, di sekolahan MI, SD, banyak banget yang nobar Children of Heaven ini. Jadi wajar lah kalau menurut gua sukses angka 1 juta. 1 juta sudah jauh lebih baik lah. Emang menginspirasi banget nih film Children of Heaven. Kalau kalian sudah nonton, gimana? Filmnya bagus kan? Ya nggak jelek-jelek amat lah. Cocok untuk dijadikan film edukasi. Oke, kali ini film yang disutradarai oleh Aldo Swastia, yang dibintangi oleh Kaltin Halderman. Lalu ada juga Heiko van der Vecken dan juga Baskara Mahendra, yaitu serial terbaru dari Video berjudul Jakarta Undercover Member Only, karya novel dari Muammar MK. Oke, film Jakarta Undercover ini akhirnya masuk serial Video yang mengungkapkan tentang seorang jurnalis, menceritakan tentang seorang jurnalis yang menyamar sebagai wanita malam lah ya, penghibur LC lah ya, di sebuah klub malam bernama Golden Sunrise, yang tentu saja akan membawanya terseret dalam kasus-kasus janggal dunia malam LC. Dan tentu saja ini sebenarnya tujuannya dia menyamar adalah mengungkapkan kematian dari kakaknya sendiri yang ternyata kerja sebagai LC di tempat tersebut, dan malah dia yang keseret-seret nih sekarang. Nah, tentu saja mengancam nyawanya. Apakah dia berhasil mengungkapkan kasus tersebut? Karena dia jurnalis, mungkin pengen mengungkap, memblow up beritanya biar bisa terjerat tuh orang-orang di klub malam tersebut. Jadi bisa mengkasuskan, mempidanakan, memenjarakan orang-orang tersebut. Ya tentu saja ada sangkut paut tentang perjualan manusia ya. Human trafficking. Wow, mengerikan lah kalau berhubungan dengan dunia malam dan juga perdagangan manusia ya. Oke, tentu saja serial terbaru Jakarta Undercover Member Only bisa kalian saksikan di Video. Ini menarik sekali. Nanti gue juga akan buat lah film dan serial apa aja yang tayang di aplikasi OTT bulan ini. Karena bulan kemarin kan gue udah buat banyak banget yang menarik dari serial, dari Video, dan aplikasi lainnya lah. Termaksud tadi ya dari Prime Video, Richard Season 4.
nanti kita buat di video yang terpisah. Oke, next selanjutnya info promo film. Oke, selanjutnya promo-promo yang sedang tayang di bioskop. Ada promo buy one get one di aplikasi Tik Video maupun di aplikasi film lainnya. Bioskop ya, maksudnya di aplikasi bioskop lainnya, yaitu dari XX1 MTik, Cinepolis maupun CGV. Semua dah pokoknya. Rata-rata belinya online ya. Buy one get one. Promo film yang buy one get one-nya dulu ya. Ada film Kado untuk Ibu dan Bandung, terus ada paket santet. Nah, paket santet ini juga mengadakan semacam nonton duluan gitu, fan screening lah ya orang nyebutnya ya, karena film ini bisa ditonton oleh halayak umum tapi terbatas karena di bioskop-bioskop tertentu saja, termasuk di Tangerang ada Tang City yang sudah dihadiri oleh pemainnya. Dan ada Teh Teddy yang melakukan vlog di sana. Temen gue di situ sudah ngevlog, jadi nonton aja di channelnya Teh Teddy. Pasti kalian bakal melihat keseruan dari film paket santet ini bersama pemain-pemainnya. Dia foto bareng juga sama pemainnya. Nah, jadi menurut gue sih kalau kalian ada kesempatan untuk nonton, tontonlah film-film buy one get one. Lumayan kan promonya. Lalu ada Seni Merayu Tuhan juga. Kalau Seni Merayu Tuhan nih bukan buy one get one, lebih ke gratis biaya admin dari GoPay, hanya di aplikasi GoPay. Ya, mungkin itu promo-promo yang bisa kalian saksikan di bioskop dan bisa kalian nikmati untuk menghemat biaya menonton bioskop kalian. Kalau kalian demen nonton bioskop setiap pekannya, rata-rata sih film Indonesia ya. Kalau film luar jarang banget ada promo. Oke, itu aja mungkin update dan juga sekaligus info seputar film selama sepekan inilah ya gua merangkumnya. Oke, kalau kalian pengen lihat info seputar film lainnya mungkin nanti gua akan buat. Tungguin berita-berita baru dulu yang menarik yang bisa gua bahas. Nanti kalau sudah banyak baru gua akan rekap dan buat info seputar filmnya. Oke, selamat menonton dan selamat menikmati film-film maupun serial terbaru di aplikasi maupun di bioskop. Enjoy movie ever.